Orang-orang melihat di luar mungkin kelihatannya orang-orang bank enak gitu kan. Tetapi di balik itu ada satu hal yang memang menjadi keresahan gitu kan. Stres, bagaimana perasaannya ya memang stres. Dekat dengan mungkin disebut kemaksiatan bisa. Setiap usaha rugi, usaha rugi, usaha rugi. Jadi pernah waktu itu makan cuman nasi sama kecap saja. Kalau disebutin saya ini udah hijrah. Semua udah ditinggalin, tetapi kenapa sekarang ujian seolah makin berat gitu. Kok bisa terkabul? Kan saya mintanya rezeki yang berkah, jalan terbaik, kehidupan yang baik. Sekarang saya hidup melarat, miskin kalau disebutkan. Udah nggak punya apa-apa, di mana letak terkabulnya? Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Lucky Lukmanul Hakim, asal dari Banjaran, Kabupaten Bandung. Saat ini sudah berkeluarga, alhamdulillah, mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Gitu. Untuk yang laki-laki sekarang itu 8 tahun. Yang perempuan itu 6 tahun, yang laki-laki yang bungsu itu 4 tahun. Jadi selang 2 tahun seperti itu. Ya, alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana? Kalau sekarang saya kebetulan tinggal di Kampung Pasir Angin, Desa Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Jadi dari ujung Berung sekitar 6 atau 7 kiloan ke atas terus. Jadi dekat dengan salah satu objek wisata Curug Cilengkrang. Jadi ke Curug itu tinggal 500 meter lagi, seperti itu. Kerja di bank udah berapa lama? Kalau saya waktu itu kerja di bank, pernah kerja di bank itu selama kurang lebih 3 atau 4 tahunan. Jadi selama dari 2010-an sampai 2013. Jadi waktu itu kebetulan saya kerja di salah satu bank BUMN gitu. Selama 3 sampai 4 tahun seperti itu. Jadi dari 2010 sampai 2011 seperti itu. Posisi apa itu? Waktu itu saya ada di posisi beberapa kali pindah ya. Jadi kalau di bank itu kadang ada mutasi wilayah, ada juga mutasi jabatan ataupun tempat kerjanya, bidang kerjanya. Jadi awal itu di bagian funding dulu. Funding itu lebih kepada pengumpulan dana. Jadi dana-dana masyarakat atau dana-dana siapa saja yang akan menabung gitu. Jadi saya lebih ke pengumpulan dana waktu itu. Ditempatkan pertama itu di cabang Bojong Soang. Jadi untuk pertama kali itu di bagian funding, pengumpulan dana, dan setelah itu di akhir-akhir itu masuk ke bagian lending. Jadi untuk yang kredit. Jadi saya pernah di 2 divisi di bank tersebut. Kalau di bagian lending itu lebih ke pembelian kredit ya, pembelian kredit untuk para debitur waktu itu. Jadi kita memberikan kredit sama seperti bank-bank yang lain. Jadi kita cari nasabah, dapat nasabah, dan itu mungkin waktu itu nasabahnya nasabah yang UMKM dan sampai ke pegawai negeri gitu. Dan memang targetnya cukup lumayan. Untuk di funding itu waktu itu memang target 1 tahun itu 12 miliar. Jadi 1 bulan itu 1 miliar. Di lending juga hampir sama, minimal itu 500 juta harus keluar. Kalau di funding itu saya harus narik itu sekitar 1 miliar per bulan, masuk ke per bulan gitu, 1 miliar per bulan. Kalau di lending itu harus mengeluarkan minimal 500 juta per bulan. Jadi memang targetnya gila-gilaan waktu itu, karena memang kita waktu itu ingin mencapai target yang melampaui dengan bank yang lain gitu. Karena memang dengan jargon bahwa bank itu bank terbesar di Indonesia, maka harus bisa melebihi dengan bank-bank kompetitor yang lainnya. Jadi pada awalnya memang ketika masuk ke bank, kita lihat
enak ya gitu. Mau masuk ke bank orangnya gagah-gagah, ganteng-ganteng, rapi, pakai dasi, keluar dari mobil dan lain sebagainya. Tetapi setelah berkecimpung di bank tersebut, ternyata betul kita mendapatkan penghormatan dari orang lain secara penghormatan, terus juga secara tampilan luar itu juga enak kelihatannya, pakai baju, pakaian rapi, sepatu mengkilap, dasi dan lain sebagainya, keluar dari mobil diantar sama supir. Tetapi di balik itu ada satu hal yang memang menjadi keresahan gitu kan. Stres karena apa? Tadi karena target itu besar dan tekanan itu juga tinggi, maka itu juga yang menjadikan satu yang menjadi bukan hanya saya saja, tapi hampir di semua lini atau semua teman yang ketika waktu itu ditanya bagaimana perasaannya, ya memang stres. Jadi ketika weekend itu pasti dipakai untuk liburan, betul-betul liburan gitu, liburan. Kadang juga kita pengen cari hiburan dengan cara yang lain gitu. Jadi memang betul-betul dekat dengan mungkin disebut kemaksiatan bisa gitu. Jadi dan itu mungkin yang menjadi satu alasan kenapa ingin resign dari bank tersebut gitu. Jadi karena memang kondisinya udah tidak memungkinkan, terus juga lingkungan juga tidak mendukung, istri juga sudah mungkin mulai resah meskipun secara finansial itu terjamin ya gitu. Secara finansial terjamin, secara ekonomi tercukupi, tetapi ada hal yang lain yang hilang. Dan itu mungkin yang salah satu yang guru saya katakan ketika saya mau pertama kali ngambil jalan ke bank ini. Jadi ngambil pekerjaan di bank ini, beliau bertanya, sudah yakin atau betul-betul mau kerja di bank? Saya bilang yakin, mantap waktu itu ya. Ngomongnya, yakin Ustaz, saya mau kerja di bank karena anu. Coba dipikirkan lagi. Waktu itu saya juga bilang mantap, sudah Ustaz, saya sudah istikharah. Saya bilangnya tanpa beban, saya sudah istikharah. Lalu beliau berkata, Kang, kalau yang namanya istikharah itu memilih di antara dua pilihan yang baik. Kalau ini pilihannya salah satunya buruk, pilihannya salah satunya jelek. Jadi kalau pilihannya salah satu jelek, kenapa harus dipilih gitu? Nggak perlu istikharah. Jadi udah aja kalau memang misalkan istikharah itu di antara dua pilihan yang baik. Kalau ini nggak baik, tapi tetap saya kekeh waktu udah Ustaz, saya memang sudah bulat tekadnya mau kerja di bank. Mungkin waktu itu memang ngelihatnya pertama perusahaannya perusahaan bonafit, kedua secara salary juga besar gitu. Karena memang sebelumnya kerja ke sana ke sini tidak mendapatkan tawaran semenggiurkan itu. Jadi waktu itu diambil, tetapi beliau berpesan walaupun nanti kamu akan mendapatkan kemegahan, tercukupi, tetapi akan ada satu yang hilang. Dan ternyata betul, yang hilang adalah ketenangan batin gitu. Apalagi ketika di lending itu di kredit itu seolah-olah kita karena target itu besar dan harus achieve, harus tercapai target tersebut. Kalau tidak tercapai maka akan ada punishment, dan punishment tersebut berdampak dengan segala hal, apakah itu dengan pemecatan, diturunkan atau diganti atau bahkan dimutasi ke tempat yang lebih jauh. Maka kita juga berusaha untuk bagaimana caranya supaya target tercapai dengan berbagai cara. Maka banyak menghalalkan segala cara, dari mulai memalsukan data sampai kita jual beli aplikasi. Dulu pernah sampai seperti itu. Jadi cari orang-orang yang memang makelar, orangnya atau nasabahnya kita minta waktu itu.
boleh nanti kita cairkan, tetapi berapa persen fee buat kita. Nah seperti itu. Jadi memang ternyata banyak sekali ketika di landing itu banyak sekali madarat yang saya dapat, mulai dari pemalsuan sampai itu mungkin bisa disebut pemerasan. Nah dari situ mulai ada pergolakan batin dengan salah satu mungkin wasilahnya waktu itu mengajukan resign karena ada salah satu kepala cabang yang memang mungkin agak tega ya. Jadi teganya itu ketika saya minta izin karena ada saudara waktu itu kakek saya meninggal untuk takziah gitu, mengunjungi kakek yang sedang meninggal, beliau malah bilang, ngapain kamu pergi ke sana? Ke sana juga paling cuman buat nangis-nangis saja. Lebih baik kamu membuat prestasi di pekerjaan, bekerja dengan baik, beliau akan lebih bangga katanya dengan prestasi yang kamu dapat di pekerjaan. Saya bilang nggak bisa begitu, Bu. Karena ini masalahnya bukan masalah prestasi atau tidak, tetapi masalahnya masalah hormat atau tidak terhadap orang tua, memuliakan orang tua atau tidak. Beliau bahkan bilang, kalau saya karena memang mungkin budayanya sudah di bina seperti itu, jadi beliau juga bilang, saya dulu ketika orang tua saya meninggal juga tidak mendampingi. Orang tua saya meninggal di rumah sakit, saya masih di kantor katanya. Ketika orang tua saya sudah meninggal, baru saya datang ke rumah. Orang tua saya sudah tidak ada, saya tidak mendampingi dia. Nah dari situ ya sudah, Bu, mungkin karena kita berbeda jalan, jadi saya nggak bisa nerusin. Silakan Ibu minta mutasi atau minta ganti, saya juga akan minta mutasi ke area waktu itu seperti itu. Dan akhirnya saya putuskan ya sudah, untuk di bank diakhiri sampai waktu itu tahun 2013, bulannya saya lupa lagi, tetapi kalau tidak salah ke akhir 2013. Sampai akhir 2013 untuk pekerjaan di bank udah nggak kerja lagi di situ gitu. Jadi sampai situ aja. Itulah yang membuat cukup stres dan Ya. juga butuh pelampiasan di setiap Betul. Jadi banyak sekali kalau misalkan sekarang mungkin melihatnya orang-orang melihat di luar mungkin kelihatannya orang-orang bank enak gitu kan, keren, bekerja di dalam ruangan ber-AC. Padahal secara batin, mental itu semuanya tertekan, ada dalam tekanan. Biasanya kalau yang tidak kuat itu pasti larinya ke hal-hal yang berbau maksiat, karaoke, panti pijat, dan lain sebagainya. Jadi saya juga waktu itu pernah atau ada beberapa teman yang seperti itu. Ketika dapat insentif, ketika dapat bonus, maka pelampiasannya seperti itu. Cari tempat karaoke, cari panti pijat. Atau kalaupun tidak, ke arah situ biasanya bermasalah di keluarga. Jadi banyak yang keluarganya bercerai, suami istri bercerai, atau bahkan ada yang tidak menikah sama sekali karena memikirkan target dibandingkan dengan memikirkan pasangan gitu. Kalau yang tenang biasanya OB, Pak. OB, supir itu tenang ya, nggak ada targetan. Kalau OB, supir, security itu paling targetannya bagaimana pelayanan ke nasabah ketika datang, greeting seperti itu servis saja. Terus OB juga bagaimana targetannya hanya bagaimana membersihkan atau tugas hariannya. Akhirnya itu memutuskan resign kapan itu? Kalau waktu itu tahun 2013 di bulan, kalau nggak salah September Oktoberan ya. September Oktober saya memutuskan resign karena memang itu sudah tidak kondusif. Keduanya karena mungkin kalau sekarang ditelahi betul apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, jika ada kebaikan maka itu datang dari Allah, tapi jika ada keburukan maka itu datang dari diri kita sendiri. Dan ada keburukan-keburukan dibanding dengan ketidaktenangan itu dikarenakan ya hasil dari perbuatan saya sendiri, karena banyak memalsukan data, ada beberapa yang dipalsukan atau menggunakan jasa-jasa di luar. Mungkin ini juga
yang dialami banyak oleh beberapa teman-teman, bukan saya saja, tapi hampir di seluruh atau hampir semua pegawai seperti itu. Jadi pasti akan mencari cara bagaimana caranya untuk supaya nasabah ini lolos, seperti itu. Ada satu kasus, jadi pas waktu dilakukan penagihan karena di pasar itu pernah ditodong pisau, gitu, pernah sampai ditodong pisau. Kasarnya kalau mau nagih silahkan, tapi layani dulu, kayak gitu. Makanya waktu itu ya udah, kalau kayak gini udah nggak bisa di ini, udah nggak bisa di. Ya, jadi daripada nyawa hilang, mendingan dipasrahin ke divisi penagihan. Tapi divisi penagihan juga sama, karena permasalahannya sudah rumit seperti itu. Dan mungkin dari situ baru ada kepikiran, ini sepertinya masalah tambah banyak, terus hati juga tidak tambah tenang. Mungkin karena pekerjaannya yang kurang pas, atau mungkin karena pekerjaannya yang salah. Baru dari situ ingat ke nasihat guru tadi, bahwa sebaik apapun, sebanyak apapun salary atau uang yang dihasilkan, jika caranya atau kegiatannya itu kurang atau bukan atau bahkan tidak sesuai dengan syariat, maka itu yang akan menjadi permasalahan dan kita tidak ada yang hilang. Ternyata itu yang hilangnya ketenangan, yang hilangnya keberkahan. Banyak uang yang masuk, tetapi saya juga kadang tidak tahu ini uangnya kemana, gitu. Tapi alhamdulillah selama 3 atau 4 tahun di bank itu tidak pernah mencoba sama seperti teman-teman yang lain untuk misalkan rekreasi, ya. Rekreasi, alhamdulillah Allah masih jaga, walaupun teman-teman kadang suka ngajak, ayo ini udah dapat apa, udah dapat insentif karaokean, ya, kalau dulu ngomongnya kero-kero, oke. Kero-kero katanya, silakan aja. Saya masih, karena ingat sudah punya anak waktu itu. Nah, tantangan yang didapat mungkin lebih kepada ujian, ya. Ujian itu dimulai ketika beres dari bank sebetulnya. Jadi ujian itu dimulai ketika saya memutuskan resign dari bank. Waktu itu ketika resign, saya bilang sama teman-teman, mendingan di bank aja. Tiap bulan dapat gaji, tiap bulan, meskipun target jangan dipikirin, kayak mereka bilang kayak gitu. Target yang dipikirin, kita bantu bersama-sama. Kita bisa bareng-bareng lagi. Ya tetap aja ketika memang bareng-bareng, tetapi biasanya di awal-awal bulan mereka cari dulu aman buat posisinya sendiri. Ya, seperti itu kan. Jadi udah nggak nyaman lah kayak gitu. Saya bilang saya mau buka konveksi. Waktu itu kebetulan memang ada satu kerjasama sama salah satu ini kerudung. Jadi saya dapat PO kerudung ribuan piece. Jadi ya udah, saya mau banting setir ke situ. Tapi ternyata karena memang belum punya pengalaman, padahal mesin sudah beli. Jadi pokoknya hasil dari kerja selama 3-4 tahun di bank itu saya pakai buat modal gitu. Dibeliin mesin, pokoknya peralatan semuanya, sewa tempat dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi ternyata pekerjaan yang didapat itu tidak sesuai dengan kondisi. Waktu itu kendalanya di pegawai, banyak yang tidak mampu untuk mengerjakan, gak mampu buat ngerjain kerudung tersebut karena rumit katanya. Walaupun misalkan ininya lebih besar dibandingkan dengan yang lain, tetapi rumit, banyak yang mundur karena QC-nya lebih untuk QC kerudungnya itu teliti gitu. Jadi ada kesalahan sedikit dibalikin lagi. Maka dari situ gulung tikar, jadi hampir sekitar 30 juta rugi waktu itu habis.
tabungan semuanya, nggak ada lagi tabungan. Banting setir ke kuliner. Jadi sempat dagang risoles, sempat dagang pempek, sempat dagang lontong. Jadi pasar kaget seperti itu. Tetapi itu juga sama, banyak mengalami kerugian. Nah di situ ujiannya. Setiap usaha rugi, usaha rugi, usaha rugi. Anak waktu itu sakit, hampir sekitar 6 bulan lamanya, harus terus cek gitu. Harus terus pengobatan secara rutin. Kontrakan juga waktu itu sampai ngontrak lagi. Ngontrak rumah, kontrakan juga tidak terbayar beberapa bulan. Sampai satu waktu pernah semua habis, beras habis, gas juga habis. Beras habis, gas habis, uang nggak ada. Kalau uang ada mungkin, tapi paling 1.000, 2.000. Itu juga paling jajan buat anak. Beras habis, yang sisa cuman ada nasi, paling 1-2 piring lagi gitu. Sama kecap. Jadi pernah waktu itu makan cuman nasi sama kecap saja. Sampai seperti itu. Dari situ mulai muhasabah lah ya. Mengevaluasi diri, ada apa yang salah. Saya sudah keluar dari bisnis riba kalau seperti itu, tapi kenapa masih seperti ini? Kalau disebutin saya ini udah hijrah, semua udah ditinggalin, tetapi kenapa sekarang ujian seolah makin berat gitu. Saya tanya lagi tuh ke guru yang dulu pernah nasehatin. Ternyata guru saya nanya balik, kamu pernah doa apa gitu. Saya bilang doanya biasa saja, yang seperti diucapkan orang lain, pengen kehidupan yang baik dengan doa-doa sapu jagat seperti itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan, yang lebih spesifik, ada nggak doa yang lain? Kalau saya ingat, oh ada Ustaz, saya pernah ngedoa ingin ditunjukkan jalan yang baik, diberikan kehidupan yang baik, dan diberikan rezeki yang berkah. Lalu ustaz saya, guru saya ngomong, nah itu kenapa sekarang, atau alasannya kenapa sekarang banyak ujian, atau kenapa sekarang menjadi susah, itu karena doa kamu terkabul. Kok bisa terkabul? Kan saya mintanya rezeki yang berkah, jalan terbaik, kehidupan yang baik. Sekarang saya hidup melarat, miskin kalau disebutkan. Udah nggak punya apa-apa, di mana letak terkabulnya? Gitu. Guru saya bilang, Kang, kalau misalkan rezeki yang berkah itu butuh tempat yang bersih. Kalau mau jalan hidup yang baik itu perlu jalan yang lurus, perlu jalan landasan yang bersih juga. Sama seperti pesawat. Pesawat kalau mau take off ataupun landing perlu landasan yang bersih, jangan sampai ada yang menghalangi. Sekarang mungkin dalam harta, mungkin dalam tindak kelakuan ataupun kegiatan masih ada yang terselip hal-hal yang haram. Maka Allah bersihkan dulu itu. Harta dibersihkan dulu sampai habis semuanya. Untuk jalan, Allah berikan jalan yang terjal dulu supaya tahu bahwa nanti ke depan ada hal rintangan lagi, akan sudah tahu bagaimana menghadapinya. Baru dari situ saya bilang, oh iya betul. Mungkin ini yang disebut dengan, kalau bahasa ininya, problem make a progress. Permasalahan itu membuat kita berkembang. Semakin banyak masalah, maka semakin berkembang juga kita. Dan Allah mungkin tidak akan memberikan satu ganti yang lebih baik ketika tidak menyiapkan dulu gitu mentalnya. Ternyata Allah siapkan segala sesuatunya dalam kurun waktu 1 tahun lebih itu. Di akhir 2013 sampai awal 2015. Allah gembleng dengan ujian, dengan kesakitan, dengan kemiskinan, dengan keterbatasan. Tetapi dari situ ada satu hikmah. Saya lebih rajin lagi ke masjid, lebih rajin lagi mencari ilmu yang dulu pernah ditinggalkan. Ada beberapa ilmu mungkin karena memang
bisa disebut harus kembali lagi ke hitah, harus kembali lagi ke asal. Jadi asal saya waktu itu memang karena dari pendidikan ada dari pesantren, maka harus nyantri lagi. Namun santri mah kudu jadi santri deui gitu. Nah, maka waktu itu mulai lagi ikut kajian-kajian, mulai lagi diperdalam ilmu-ilmu, mulai lagi dibuka-buka buku-buku yang lama, mulai lagi dikunjungi orang-orang yang dulu pernah atau mungkin guru-guru yang dulu pernah mengajar, mulai lagi silaturahmi ke sana ke sini meskipun dalam keterbatasan. Itu mungkin yang menjadi tantangan, tetapi hikmahnya seperti itu. Jadi Allah ciptakan dulu kesusahan, karena manusia itu kalau kesenangan biasanya lupa, tapi kalau dikasih susah biasanya inget. Nah, Allah kasih dulu susah tuh, susah terus-terusan, hampir 1 tahun lebih itu terus-terusan seperti itu. Harus gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Sudah malu sama keluarga, sudah malu sama orang tua, malu sama istri, malu sama anak. Kadang anak juga bilang, "Pak, mau ke rumah nenek." "Kenapa?" "Di rumah nenek banyak makanan." Karena di rumah udah nggak ada makanan lagi. "Pak, mau ke rumah nenek, mau apa?" "Mau jajan." Nenek mah suka ngasih jajan. Seperti itu. Kadang sakit juga hati ketika dengar kayak gitu. Kenapa sebagai seorang kepala keluarga nggak bisa gitu. Nah, tapi dari situ mulai kebangkitan lah, bangkit lagi setelah ngobrol sama guru, ada semangat lagi. Jadi memang liku-likunya atau tantangannya, ujiannya itu ketika resign dari bank gitu.